جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله صلى النبي محمد مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزال ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزال ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي يا رب جنبي نظر إلي يا عليم الجاه جنبي نظر إلي يا عليم الجاه قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله الخدين يا واسع العينين الابتسامة بعد ما
يا وازع العينين أهلا بسماها علامة يا سيد الكونين انت حبيبي يا رب جنبي نظر إلي الله يا عظيم الجاه جنبي نظر إلي الله يا عظيم الجاه قلبي بحبك مغرم يا مصطفى يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى يا رسول الله جمالك ما في اثنين شافت مثل العين أسر فؤادي وزاد ويالي بدري وجاز جمالك ما في اثنين شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ويالي بدري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wasyarafa wa darajatul aliyah rafi'a wa sallamaka mahmud alladhi wa'atta innaka la Allahumma yassir umurana umurul muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 7105. 7105 hadis mursal. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Ja'far radhiyallahu an. Beliau menceritakan kana adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, itu membuat senang akannya Nabi, membuat suka akannya Rasul oleh inaul muntabik, wadah yang muntabik. Wadah muntabik adalah sebuah wadah yang di pinggirnya ada pembatas, bukan kayak piring tapi kayak periuk. Piring kan nggak ada muntabik, dia hanya datar, cekung sedikit. Tapi kalau muntabik di sekelilingnya ada dinding, nah, seperti ember, seperti periuk, kemudian ada tutupnya. Itu yang dikatakan wadah muntabik. Jadi Sayyidina Rasul suka memakai wadah yang seperti itu, wadah yang tertutup pinggir-pinggirnya, sehingga kalau kita makan itu enggak ketahuan apa yang dimakan oleh orang yang di samping. Kemudian juga aman daripada tumpah, aman daripada pandangan orang-orang lapar. Kemudian wadahnya tertutup. Itu salah satu wadah yang dicintai, yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, menyukai akannya Nabi, membuat senang akannya Rasul oleh arojin. Arojin adalah tongkat yang pendek, tongkat komando. Ayyum sikaha, bahwa memegang ya Rasul akannya tongkat, biyadihi, di tangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyukai memakai tongkat pendek. Ini dalam waktu-waktu tertentu, bukanlah setiap waktu dan setiap keadaan. Terutama Nabi memakai tongkat ini di dalam medan tempur untuk mengatur daripada pasukan dan barisan. Suatu ketika ada Sayyidina Sawad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau keluar dari barisan perang.
Maka pada saat itu Nabi sentuh, Nabi pukul perutnya dengan tongkat pendek itu. Lurus wahai Sawad, luruskan safmu. Nah, ketika di akhir hayat, di dalam majlis akhir usia Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Nabi sudah terasa sakit karena racun yang termakan di perang Khaybar. Kata Nabi, di perut saya itu masih terasa sakit karena kesan racun di perang Khaybar. Pada saat itu Sayyidina Rasul katakan, wahai sahabat-sahabatku, kalau ada di antara kalian yang aku zolimi selama aku hidup dan bergaul dengan kalian, maka pada hari ini saya berikan kesempatan untuk membalasnya. Maka pada saat itu berdirilah Sayyidina Sawad radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, saya ada pernah engkau pukul satu kali pakai tongkat pendek ketika saya tidak lurus dalam barisan perang. Kata Nabi, silakan maju ke depan. Majulah Sayyidina Sawad. Lalu Rasul katakan, balaslah wahai Sawad, sebagaimana aku pukul kamu dulu di medan perang, di barisan saf perang. Pada saat itu Sayyidina Sawad katakan, ya Rasulullah, waktu itu engkau tidak pakai baju. Maaf, waktu itu saya dipukul tidak pakai baju. Jadi enggak adil kalau saya balas engkau pakai baju. Maka mohon dibuka bajunya. Nah, sahabat yang lain itu sudah mulai menggenggam jari-jarinya. Ini apa maksudnya? Nah, kenapa kurang ajar sekali? Kenapa tidak memaafkan Rasul dalam usia tua yang sudah sakit-sakitan minta dibalas? Ketika diberikan kesempatan mengkisos, diminta Nabi buka baju. Setelah dia membuka, Sayyidina Rasul membuka bajunya, maka Sayyidina Sawad pun berdiri dan memeluk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inilah yang saya harapkan. Bukan membalas, tapi saya pengen sebelum saya meninggal dunia kulitku bersentuh dengan kulitmu. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Sawad radhiyallahu an. Dia gunakan fasilitas itu untuk menyatukan kulitnya dengan kulit Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah tongkat kecil yang Nabi pakai untuk meluruskan shaf. Kebetulan Sayyidina Sawad ini perutnya isbal, maka dipukul oleh Nabi karena keluar daripada barisan. Lurus pukul di perutnya karena isbal perutnya. Isbal itu bahasa sindiran, berlebihan, melewati batas, itu isbal. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, mengagumkan, membuat senang akannya Nabi, menyukai akannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyatawaddaa, bahwa berwudu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam min mikhdab, dari wadah mikhdab, dari wadah mikhdab. Wadah mikhdab adalah sejenis wadah yang digunakan untuk merendam pakaian. Itu disebut mikhdab, sejenis wadah yang digunakan untuk merendam pakaian. Apakah dia kecil atau besar, atau terbuat dari kayu, yang penting bisa direndam pakaian di dalamnya. Nah, ember lah bahasanya, ember besar atau ember kecil. Jadi Nabi SAW menyukai berwuduk dari, bukan berwuduk dengan. Kalau berwuduk dengan itu maknanya wadah itu dipakai untuk berwuduk. Tapi kalau berwuduk dari, Nabi mengambil air wuduk dari wadah itu. Jadi wadah itu enggak diangkat-angkat, enggak diangkat waktu berwuduk, cuman penyimpanan airnya dari ember. Min sufur, yang terbuat dari tembaga. Min sufur, yang terbuat daripada tembaga.
Jadi wadah seperti ember yang terbuat dari tembaga. Ini Nabi senang menyimpan air wuduknya di wadah tersebut. Nah, memakainya, mengambil air itu untuk dipakaikan ke dalam anggota, itu banyak riwayat yang kemarin kita baca dalam Sunan Abi Daud. Nabi mengambilnya, ada riwayat dengan satu tangan, pakai tangan, ada riwayat dengan dua tangan. Kalau tidak jelas aturan pemakaiannya, lebih baik kita pakai gayung. Karena menggunakan tangan dalam mengambil air untuk berwudu itu ada syarat ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Lihat ke depan. Ada syarat dan ketentuan yang diberikan oleh para ulama. Salah satunya kata beliau, ketika kita mencelupkan tangan ke dalam air, itu harus ada niat dijadikan tangan ini sebagai gayung. Nah, apabila kita berwudu setelah mencuci muka, kemudian pas giliran mencuci tangan kanan, kita celupkan tangan kanan ke dalam wadah yang airnya sedikit tanpa niat mengambil air, maka air itu jadi mustakmal, nggak boleh lagi dipakai. Nah, daripada demikian kejadiannya rentan untuk menjadikan air mustakmal, maka lebih baik menggunakan alat. Jangan langsung dengan tangan. Tapi riwayat-riwayat hadis Nabi tidak pernah menggunakan alat. Nabi mengambil air dari wadah itu pakai tangan. Nah, juga ada aturannya, sebelum Nabi mencelupkan tangannya ke dalam wadah tersebut, Nabi menuangkan air dari wadah itu ke tangan kanannya, kemudian mencuci dua telapak tangannya. Seperti riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jangan kalian celupkan tangan kalian ke dalam wadah sampai kalian mencucinya. Fa innaka la tadri aina batat yaduk, karena kamu tidak tahu di mana tangan kamu tadi malam. Nah, pada saat itu ada seorang munafik. Satu riwayat seorang munafik mengatakan, masa kita nggak tahu tangan kita tadi malam di mana? Palingnya sekitar kita, nggak akan kemana-mana. Karena dia menghina hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok paginya bangun tidur, dia temukan pergelangan tangannya ini sudah terbenam ke dalam duburnya, masuk dalam duburnya sampai ke sini. Nah, untuk bayangkan tuh, nggak bisa masuk segitu. Tapi masuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena menghina hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan riwayat yang ketika salah seorang yang sering saya sampaikan sama antum, ketika seorang ulama hadis yang mengajarkan santrinya lewat hijab, tidak pernah bertatap muka, balik tirai setiap hari, enggak pernah bertatapan muka. Ada salah satu santri mengatakan pengen melihat sekali saja wajah gurunya. Ketika diperlihatkan kaget dia. Ternyata wajahnya sudah berubah menjadi wajah keledai. Gurunya bercerita begini. Saya mendengar hadis Nabi SAW yang mengatakan, janganlah kalian tergesa-gesa mengangkat kepala dari sujud mendahului imam. Bisa saja Allah akan robah wajah kalian menjadi wajah keledai, kepala kalian menjadi kepala keledai. Pada saat itu saya tersirat untuk mentes kebenaran hadis ini. Maka saya angkat kepala saya menunduk daripada imam. Betul, dirubah oleh Allah wajahnya menjadi wajah keledai. Ini seorang ulama hadis. Terbesit saja dalam hatinya. Itu kudratullah yang berlaku kepada orang yang menguji, yang meragukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang sahabat mengatakan, "Wahai, kul biyaminik." Salah seorang laki-laki makan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanan. Maka Nabi katakan, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Oh, salah lagi. Seorang laki-laki makan di dekat Nabi menggunakan tangan kiri. Lalu Nabi tegur, makanlah kamu dengan tangan kanan. Apa kata laki-laki itu? La astati', saya tidak mampu makan dengan tangan kanan.
Kata perawi, ma mana'ahu ilal kibir, tidak ada yang menghalang dia mengatakan hal itu kecuali sombong. Dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, famastata'a ayyarfa ayadah, dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulut lagi, dibuat stroke oleh Allah. Nah, mencuci tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah bangun tidur, kemudian makan dengan tangan kiri, itu enggak haram hukumnya. Makan dengan tangan kanan tidak wajib hukumnya. Kemudian mengangkat kepala duluan dari imam tidak haram hukumnya. Tapi karena ingin menguji dan menantang hadis yang Nabi sabdakan, berlaku sama dia hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita dengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mampu ya sudah bilang tidak mampu. Jangan sampai menghina, jangan sampai merendahkan hadis-hadis Rasul. Kalau mampu, sebaiknya kita amalkan, karena itu adalah cara terbaik dalam menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini. Nabi menyukai memegang tongkat kecil di tangan kanannya. Maka bagi panglima perang mungkin dianjurkan untuk memegang tongkat kecil tersebut. Nah, kalau antum sebagai pelajar itu enggak usah tongkat kecil, cukup tongkat pendek yang panjangnya sejengkal saja. Nah, pena atau pulpen. Nah, itu yang tidak boleh lepas di tangan pelajar. Hadis berikutnya, karena ya'uddul aya fis shalah, adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'uddu itu menghitung ya Nabi, ya'uddu menghitung ya Nabi, ayat jamak dari ayah, artinya ayat-ayat, fis sholati di dalam solat. Nabi menghitung ayat-ayat di dalam solat. Apa maksudnya menghitung ayat-ayat di dalam solat? Seperti hadis yang diriwayatkan kepada kita daripada Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah, atau daripada sahabat yang lain. Dari sahabat yang lain, kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada salat zuhur dan salat asar. Yaqra'u fi ulayaini bi fatihatil kitab was suratain. Nabi membaca pada 2 rakaat pertama dengan Al-Fatihah dan membaca 2 surah. Wa yaqra'u fi ukhrayaini bi fatihatil kitab. Nabi membaca pada 2 rakaat terakhir dengan Al-Fatihah saja. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yutawwilul ula ala tsaniyah. Nabi memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua. Nah, ketika dikatakan Nabi memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, berarti kita mesti menghitung dulu ayat yang mau kita baca. Nah, kira-kira kalau saya baca ayat ini dan ayat ini, mana yang banyak ayatnya? Mana yang lebih panjang? Maka kita akan pilih ayat yang lebih panjang, surah yang lebih panjang rakaat pertama, dengan surah yang lebih pendek di rakaat kedua. Jangan sampai ketika Yasin ngimamin solat, dia pakai rakaat pertama li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Hanya 3 ayat. Kemudian surah berikutnya Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayatnya lebih panjang. Memang urutannya sudah betul. Disunahkan kita mengimamin solat rakaat pertama dengan rakaat kedua, surahnya berurutan. Bukan hanya sekedar berurutan, tapi rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, bagaimana hal itu bisa dipastikan? Berarti kita harus hitung.
Dihitung-hitung dulu sebelum mengimami solat. Nah, lihat di sini, Nabi juga menghitung ayat-ayat dalam solatnya. Kalau kira-kira saya baca wadduha, setelahnya alam nasro. Kalau saya baca inna a'taina, enggak mungkin, karena setelahnya qul ya ayyuhal kafirun. Akan lebih panjang qul ya ayyuhal kafirun daripada inna a'taina kal kausar. Ada satu sunnah yang tertinggalkan. Apalagi melompat dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Oh, itu patah kakinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, qul a'udzu birabbin nas. Itu dah khatam itu Quran ini buat dia. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ini maknanya Anda solat sesuai dengan nafsu. Bukan sallu kama ra'aitumuni usalli, tapi sallu kama yasha'u ayyusalli. Dia solat seperti sebagaimana dia mau solat. Saya maunya ini, saya maunya itu, saya biasanya ini, saya hobinya ini, saya enak dengan ayat ini, saya suka dengan surah ini. Sahabat ada suka dengan surah, yaitu beliau suka surah Al-Ikhlas. Kesukaan beliau ke surah Al-Ikhlas tidak merubah sunnah Nabi SAW. Akhirnya beliau baca surah sesuai dengan sunnah, kemudian beliau tambahkan surah kesukaannya, yaitu Imam Masjid Kuba. Baca Al-Fatihah, baca surah sesuai sunnah, kemudian tambah qul huwallahu ahad. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca surah sesuai dengan sunnah, ditambah qul huwallahu ahad. Kata makmumnya, kenapa kamu menambah-nambah qul huwallahu ahad? Kenapa enggak cukupkan surah yang pertama saja? Surah yang pertama sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Penambahan qul huwallahu ahad itu karena saya senang dengan surah tersebut. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi sabdakan, tanya kepada imammu kenapa dia membaca qul huwallahu ahad. Ternyata jawaban beliau, saya suka surah tersebut. Nabi bersabda, hubbuka ilaiha adkhalat kal jannata. Cinta kamu ke surah itu akan menyebabkan kamu masuk surga. Nah, ada sahabat menyukai surah tapi tidak merubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengimami solat. Okey. Jadi supaya teramalkan rakaat pertama panjang daripada rakaat kedua, karena adalah Nabi ya'uddul ayat. Beliau menghitung ayat-ayat dalam ibadah solat. Nah, begitu juga kata para ulama, antara solat dengan solat surahnya tidak boleh panjang, melainkan sesuai dengan aturan sunnah. Solat zuhur dengan subuh itu surahnya terpanjang. Solat asar dengan isya itu surahnya menengah. Solat maghrib itu surahnya paling pendek. Nah, kalau kita lihat kitab fikih, ayat atau surah untuk mengimami solat maghrib itu dari Wadduha sampai An-Nas pilihannya. Enggak boleh lewat di sana. Wadduha sampai An-Nas. Ini untuk solat maghrib. Untuk solat isya itu An-Naba sampai Wadduha. Untuk solat subuh itu dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Nah, kalau kita buat aturan di sini, solat subuh juz 29, solat isya juz 30 di bawah surah Wadduha. Setelah antum pilih surah, oh ini surah saya imam salat subuh, berarti saya akan pimpin dengan juz 29. Okey, lihat dulu juznya, buka dulu surahnya. Oh, kebaca surah Tabarak. Setelahnya surah apa? Al-Qalam. Mana ayatnya lebih panjang? Al-Qalam enggak boleh berarti. Tabarak dan Al-Qalam pasangannya. Cancel. Di cancel. Kenapa? Kita tidak lebih panjang.
Hadis berikutnya, karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'rafu, itu dikenali akan ia Rasul sallallahu alaihi wasallam birihit thayyib, dengan bau wangi, dengan bau harum. Idza aqbala, apabila datang ia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak lihat Nabi datang, tapi apabila tercium bau tersebut, kita akan tahu ini Nabi sedang masuk ruangan. Oh, Nabi datang. Oh, Rasul sudah masuk. Begitu. Begitu saking harumnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu melihat beliau datang enggak datang. Yang jelas akan ketahuan datangnya apabila tercium bau tersebut. Nah, jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai sebaliknya. Kawan-kawan tahu kita datang kalau tercium bau yang satu itu. Nah, ini Fulan pasti datang nih. Ciri khasnya tahu. Dia memang jarang mandi. Enggak boleh, itu bukan sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi itu atau sifat pribadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangnya beliau diketahuinya dengan bau wangi. Nah, diketahui dengan bau harum. Bahkan enggak pakai parfum. Ada salah seorang laki-laki disentuh dadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terkesanlah bau wangi. Kemudian dia pulang ke rumahnya, tercium oleh istrinya, harum kali baunya. Kemudian istrinya besok beli parfum menandingi bau wangi suaminya. Kalah lagi parfum dia. Kemudian diganti lagi parfum. Wanita boleh pakai parfum di rumah, berlomba-lomba wangi sama suami boleh, tapi dua rumah tidak boleh. Akhirnya sudah berganti-ganti parfum istrinya, tetap sudah tidak terkalahkan bau wangi suaminya. Suaminya dicari-cari enggak ada parfumnya. Kenapa wanginya? Apa? Di mana sumber harumnya? Ternyata ketika ditanya, itu adalah bekas sentuhan telapak tangan Nabi pada dada beliau. Itu baru sentuhan telapak tangan Nabi. Begitu juga ketika Nabi SAW tidur di rumah Sayyidatina Ummi Sulaim, tidur di atas tikar kulit. Karena saking teriknya matahari, Nabi berkeringat, dan keringat Nabi tertumpuk, tergenang di atas tikar kulit tersebut. Kemudian Sayyidatina Ummi Sulaim memasukkan keringat Nabi ke dalam botol. Ketika ditanya, untuk apa kamu simpan keringat saya? Kata Sayyidatina Ummi Sulaim, untuk saya jadikan parfum wahai Rasul, untuk saya jadikan wangi-wangian. Jadi kalau orang-orang liberal katakan Nabi Muhammad itu sama saja dengan kita, Muhammad itu sama dengan Muhammad yang lain, itu enggak pernah mengenal Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kumpulkan Muhammad lain. Mana Muhammad di sini yang bisa keringatnya jadikan parfum? Muhammad Danang, Muhammad bisa mengalahkan Nabi? Enggak bisa. Muhammad Angga, Muhammad Abi, kumpulkan saja keringat mereka semua itu, enggak bisa jadikan parfum. Jangan dibilang sama, enggak sama. Enggak sama Sayyidina Muhammad dengan kita. Ludah Nabi bisa jadi obat. Nah, ludah kita disembuhkan, tambah parah penyakitnya, kan jadi obat. Parfum Nabi jadi, keringat Nabi jadi parfum, keringat kita jadi pembusuk ruangan. Ini kalau dijual pembusuk ruangan bisa dijual itu, tapi kalau untuk pewangi ruangan enggak bisa. Khair. Jadi Sayyidina Rasul itu dikenali apabila beliau datang, beliau membawa bau wangi. Nah, karena kita tidak memiliki bau wangi daripada keringat,
Maka ketika mau masuk ruangan, Nabi akan tasbih, menghitung, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tasbih. Riwayat yang lain ala asabihi, menghitung dengan jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa dihitung? Kenapa dihitung? Kenapa dihitung? Nggak tahu. Ketika ada seseorang membayar upah antum, membeli barang antum, dikasih uang nih, dihitung nggak? Dihitung? Kenapa dihitung? Takut kurang. Nah, takut kurang. Maka tasbih, Nabi katakan selesai salat bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, 99 kali, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, genaplah 100 kali. Maka tidak ada sesiapapun yang mampu mengalahkan amal ibadahmu. Walaupun dia menyumbangkan semua hartanya fi sabilillah, tidak akan terkalahkan dengan tasbihat tersebut. Kecuali kalau dia baca tasbih lebih banyak darimu. Berarti jumlah 33, tahmid 33, takbir 33 ini memiliki sir dan asrar yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dipastikan hitungannya. Nah, kalau imam misalnya mimpin tasbih, nah kan ada capek mimpin tasbih dengan suara yang kencang, kemudian ada satu tasbih terselipkan enggak terbaca karena hilang nafas. Berarti menurut hitungan makmum sudah 33, tapi karena dia memimpin terlewatkan satu tasbih karena menguap, maka digenapkan 33. Jangan sampai dilewatkan. Nah, jangan sampai dilewatkan. Nomor orang tua 12 angka, antum tekan 11 nomor saja, enggak nyambung. Pin ATM-nya 6, antum tekan 5, enggak masuk, enggak keluar uangnya. Pin Anda salah. Nah, kalau sistem duniawi seperti itu, perlu akurat, perlu cukup. Nah, kenapa dengan hitungan akhirat tidak cukup? Pakai tasbih dia zikir, cukup hitungannya. Tapi kita bingung, tasbihnya 2 kali bergerak pada lidahnya. Subhanallah. Lebih cepat jarinya. Subhanallah. Nah, ini 3 gerakan jarinya, subhanallahnya baru 1. Enggak cukup. Nah, kalau dengan bayaran upah gajimu harus cukup, uang dikasih samamu harus cukup, enggak mau kurang, kenapa tasbih untuk Allah bisa kurang? Hilang 1 tasbih, terzubuh. Subhanallah, subhanallah. Hilang 2, subhanallah. Hilang lagi 2. Enggak lengkap. Orang baca 33, dia 20. Nah, 13 hilang, tertelan oleh mengangguk-ngangguk. Nah, ketika kawan-kawan yang lain tasbihnya cukup 33, dia dapat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, mudah menghafalnya, semangat dalam belajarnya, cepat dalam menghafalnya karena tasbihnya cukup. Lalu antum enggak cukup, jadi enggak dapat rahasianya. Enggak dapat rahasia dari zikir tersebut. Lalu dikatakan, kenapa ya saya lambat menghafal? Kenapa saya enggak bisa mengingat? Kenapa ya sudah persiapan mukamal 1 juz 1 bulan? Mukamal 1 juz 1 bulan? Pastikan, pasti dia pengantuk dalam zikir. Yang enggak lancar hafalannya, ngantuk dalam zikir. Yang enggak bisa sabak, berarti yasinannya mengantuk. Bisa dipastikan. Karena dia tidak bayar secara lengkap kepada Allah. Allah tidak berikan dia bayaran yang lengkap.
Dapat pahala, pasti dapat pahala. Kalau antum baca subhanallah 31, itu tumbuh tanam 32, tumbuh pohon 32 batang dalam surga. Tapi rahasia zikir itu antum enggak dapat. Nah, kalau antum baca takbir 30 kali, tertelan 3 buah dalam mengantuk pagi, maka antum dapat 30 batang pohon di surga. Tapi antum tidak dapat rahasia dari takbir yang 33 kali. Apa rahasianya? Nah, apa rahasianya? Fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kamu. Ketika zikir tidak cukup, Allah lupakan kita. Nah, karena kita akan diingat oleh Allah ketika kita mengingat Allah. Wazkur rabbaka idza nasita. Wazkur rabbaka idza nasita. Ingat Tuhanmu apabila kamu kelupaan. Maknanya menguatkan ingatan dengan zikir. Masalul ladzi yazkuru rabbahu kamasalil ladzi la yazkuru rabbahu. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasil hayy wa mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. Seperti orang hidup dengan orang mati. Kawan antum lengkap zikirnya, berarti dia hidup. Ketika menghafal, ingat dia karena dia masih hidup. Tapi ketika antum zikirnya tidak cukup, berarti antum mati. Nah, orang mati mana bisa menghafal? Pantasan enggak ada sahabat deh. Pantasan enggak lancar-lancar. Orang mati suruh lancarin Quran. Bukan jasad yang mati, tapi rohaninya mati. Rohaninya yang mati. Maka perlu zikir dilengkapkan. Zikir dibaca lengkap, maka pastikan antum akan melihat sir rahasia dari zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi, kana yaqidut tasbih, ada ya Nabi itu menghitung tasbih. Dengan apa Nabi hitung? Dengan jari jemari. Nah, ketika dikatakan Nabi menghitung tasbih dengan jari jemari, ketemulah oleh kawan-kawan kita di seberang situ. Dia katakan Nabi menghitung tasbih dengan jari, maka menghitung tasbih dengan alat hukumnya bid'ah. Mana? Nah, ini bid'ah. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Kenapa enggak ada dalil? Nabi enggak pernah pakai. Karena Nabi hitung cuma dengan jari. Nabi tidak pernah hitung dengan tasbih. Nah, kalau satu-satunya hadis hanya ini saja, betul. Tapi kan ada hadis yang lain, yang ketika Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha duduk di majlis di tempat solat beliau, ketika Nabi pergi ke masjid, Nabi meninggalkan Sayyidatina Ummi Salamah istri beliau itu berzikir dengan biji korma. Nah, berzikir dengan biji korma. Kemudian Nabi pulang dari masjid, masih menemukan Sayyidatina Ummi Salamah berzikir dengan biji korma. Subhanallah, 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 dipindah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang dibuat oleh Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pulang di masjid, ketemu beliau masih berzikir dan biji kurma. Lalu Nabi bersabda, "Apakah seperti ini kondisimu sejak saya tinggalkan?" Atau apa kata beliau? Iya. Seperti inilah saya berzikir sejak ditinggalkan tadi sampai sekarang. Nah, pada saat itu Nabi melihat istri beliau menghitung zikir dengan biji korma. Nabi tidak melarangnya. Maka apa saja yang dilakukan oleh sahabat, yang dilihat langsung oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak melarangnya, itu sama dengan perbuatan Sayyidina Rasul SAW. Hanya saja biji korma itu pada hari ini kita kasih tali.
Nah, dilobangi kita kasih tali, jadilah dia tasbih. Nah, kata mereka kalau udah dikasih tali udah haram. Jadi enggak haram tuh talinya diputus, hitung satu-satu baru sesuai dengan Sayyidatina Ummi Salamah. Tapi kalau dikasih tali itu sudah merubahnya. Jadi kalau yang sulit itu boleh. Nah, kalau yang simpel itu sudah jadi haram. Ini fatwa yang tidak sesuai dengan akal sehat. Kalau akal sakit itu pas, tapi dengan akal sehat itu tidak sesuai fatwanya. Itu salah satu riwayat atau dalil berzikir dengan tasbih. Dalil kedua, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki simpul-simpul tali sejumlah 12.000 simpul. Jadi tali itu disimpul 12.000 simpulnya. Kemudian beliau istighfar dengan tali itu dan simpulnya itu setiap hari. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, saya beristighfar 12.000 kali setiap hari sebanyak dosa-dosa saya. Itu tasbihnya 12.000. Jadi memakai tasbih tidaklah bid'ah. Ada dalilnya dari Sayyidatina Ummi Salamah dan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis berikutnya, kana yu'allimuhum, adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum, mengajarkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum, akan mereka para sahabat, hum, akan mereka para sahabat, minal humma, dari karena demam panas, minal humma, dari karena demam panas. Min ditambah arti karena itu ada min ta'lil. Wal auja, dan dari sakit. Auja itu sakit, pegal-pegal, ngilu-ngilu, encok-encok, itu auja. Kulliha, semuanya. Apa yang Nabi ajarkan ke sahabat kalau demam panas? Apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat kalau sakit-sakitan? Ayakulu, bahwa mereka membaca doa berikut: Bismillahil kabir, a'udzu billahil azim, min syarri kulli irkin na'ar, wa min syarri harin nar. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Mustadrak Imam Hakim. Hadisnya sahih. Nah, ini yang demam. Sudah sembuh belum? Nah, baca doa itu, Bismillahil kabir, dengan nama Allah yang maha besar. A'udzu billahil azim, aku berlindung dengan Allah yang maha besar. Min syarri, dari kesan jelek. Kulli, setiap. Irkin na'ar, urat-urat saraf yang na'ar artinya yang terangkat. Nah, yang terangkat. Na'ar, yang kencang. Urat-urat saraf yang kencang, na'ar. Wa min syarri harin nar, dan dari efek jelek panasnya api neraka. Hadis sahih, tulis tim kesehatan. Nah, tim kesehatan atau yang sering demam-demam, baca doa tersebut, Bismillahil kabir, a'udzu billahil azim, min syarri kulli irkin na'ar, wa min syarri harin nar. Khair, besok disetorkan pagi. Nah, ulang, Bismillahil kabir,
a'udzubillahil azim min syarri kulli irkin nar wa min syarri kulli harin nar. Nah, setoran pagi besok 15 menit sebelum program selesai. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu amalal bait, melakukan ia Nabi tugas-tugas rumah. Karena ada ia Sayyidina Rasul ya'malu, melakukan ia Sayyidina Rasul amalal bait, akan tugas-tugas rumah. Wa aksaru ma ya'mal, yang paling sering sesuatu yang Nabi lakukan adalah menjahit. Al-khiyatah, menjahit, memperbaiki sandal yang putus, menambal pakaian yang robek. Itu Nabi yang lakukan sendiri. Jadi Sayyidina Muhammad di rumah itu membantu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kalau di rumah itu seperti salah seorang kami. Nabi sibuk, kami juga sibuk. Nabi melakukan kegiatan, kami melakukan kegiatan, Nabi juga ikut melakukan kegiatan. Tapi apabila suara azan berkumandang, maka Nabi akan berdiri seolah-olah Nabi tidak kenal kami dan kami tidak kenal dengan Nabi. Saking asingnya begitu. Langsung aja meninggalkannya, kayak enggak kenal lagi kalau suara azan berkumandang. Tapi kalau enggak, keseharian baginda Rasul itu kesibukan di rumahnya melakukan pekerjaan rumah. Nah, hari Jumat, pulang ke rumah bagi dalam kota Padang, sapu rumah, cuci piring, cuci baju, sapu halaman. Ini baju kotor bawa ke rumah, suruh orang tua menyuci. Nah, itu Alqamah abad modern. Sayyidina Alqamah abad modern. Mak ini sekarung nih. Nah, tambah lagi sekarung lagi. Dia nonton TV, dia main game, maknya nyuci belakang, nyuci baju anak tersayang nih. Nah, bagaimana mau masuk hafalan ke otaknya? Nggak bisa tuh masuk hafalan ke otakmu. Kenapa? Bukan hanya khidmat dengan orang tua, tapi justru bajunya orang tua yang mencuci. Kecuali kecil, nggak bisa nyuci, usia baru 5 bulan boleh, nah, atau 5 tahun. Tapi kalau udah bisa main bola, masa nggak bisa nyuci? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kegiatan rumah. Nah, bukan hanya membereskan kepentingan pribadi, beliau juga membereskan keperluan rumah-rumah beliau. Rumahnya 9. Kayak bisa dipahami? Siapa nyapu rumah? Ada yang pulang nyapu rumah? Nah, ada yang pakaiannya dicuci oleh orang tua? Istighfar antum 12.000 kali supaya otaknya bagus lagi, supaya kepalanya bisa lagi menghafal. Khair. Wa aksaru ma ya'malu khiyata. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali melakukan kegiatan rumah, yaitu khiyata, menjahit. Nah, kalau laki-laki punya keahlian menjahit baju, itu adalah keahlian yang diperbolehkan bagi laki-laki. Kalau laki-laki pandai menjahit baju, itu bukan serupa dengan perempuan. Karena Sayyidina Rasul sering sekali itu menjahit baju sendiri. Apakah di zaman dulu dengan jahit tangan, sekarang dengan mesin, itu hanya sekadar alat. Tapi belajar menjahit
itu adalah bagian daripada sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu bisa cabang satu lagi, cabang menjahit. Nah, ada yang hobi dengan hadrah, ada hobi bahasa Arab, ada wuncon. Wuncon? Hah? Montai. Nah, ada montai, ada yang menjahit. Nah, menjahit baju. Nanti kalau dah salah seorang daripada antum pandai menjahit, jadi yang robek-robek tinggal jahit lagi semua sama kawan. Dia baju yang isbal potong jahit. Hadis berikutnya, karena ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid, membezuk, menjenguk Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam akan orang sakit, wa huwa mu'takifun, padahal dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf. Mu'takif sedang iktikaf. Iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu Nabi keluar dari masjid kalau ada sahabat-sahabat yang sakit. Karena ada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'idu, itu mengulang Nabi al-kalimah akan kalimat salasan 3 kali, salasan 3 kali, lituqala'an, supaya bisa dipahami kalimat darinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat diulang 3 kali supaya bisa dipahami, supaya bisa dihafal. Berdasarkan hadis inilah taklim sore hadisnya diulang 3 kali. Nah, supaya bisa dipahami, supaya bisa dipahami. Oke. Nah, tadi sore ada taklim. Apa isi taklimnya Ibrahim? Lupa. Itu udah diulang 3 kali masih lupa. Habib Rizki. Hah? Apa ya? Selawat. Nah, ada selawat tadi sore. Selawat itu sesi soal asar ada. Rehan Shah. Hah? Nah, lupa. Nah, sudah diulang 3 kali, lupa baru sore tadi. Lepas tu ngaku-ngaku bisa jadi ulama mujtahid, mengalahkan Imam Syafi'i. Oh, mana bisa. Kita tidak wajib bermazhab, langsung aja kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul yang mana? Itu yang 3 kali, baru tadi sore dah lupa. Jadi kita akhir zaman ini enggak bisa tidak bermazhab. Satu hadis saja dah diulang 3 kali masih lupa. Zaharan apa hadisnya? Ketawa. 6. Jadi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah beliau adalah mengulang penyampaiannya 3 kali, lituqala'an, supaya bisa dipahami. Lituqala'anhu, supaya bisa dipahami. Hadis berikutnya, karena ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagtasilu, mandi Rasulullah dengan 1 sok. 1 sok. 1 sok itu sama dengan kadar zakat fitrah. 1 sok terdiri pada 4 mud. 1 mud sama dengan 7 on. Maka zakat fitrah nilainya 2,8
kilo, 28 on, bukan 2,5 kilo. Nah, maka Sayyidina Rasul mandinya hanya seukuran itulah. Kalau dikatakan 1 mud itu adalah 1 liter, maka mandi Nabi itu cuman 4 liter 2 gantang air. Nah, hanya 2 gantang air. Itu cara mandi Nabi. Wa yatawaddau bil muddi, dan Nabi berwuduk hanya 1 mud air, yaitu 1 liter air saja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Apa yang ingin digambarkan dari hadis ini? Tidak ada ulama fuqaha, ulama fikih yang menekankan kepada kita untuk mesti berwuduk dengan 1 liter air. Tapi yang ditekankan oleh ulama adalah memenuhi rukun, syarat dan sunnahnya. Nah, kalau sekiranya kita tidak mampu berwuduk dengan 1 liter air, maka enggak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Jangan sampai memaksakan 1 liternya, justru rukunnya tidak cukup, justru syaratnya tidak cukup, justru sunnahnya tertinggal. Lebih baik menyempurnakan rukun, syarat dan sunnahnya daripada memastikan hanya 1 sunnah ini saja. Maka gambaran yang bisa dipahami dari hadis ini adalah bagaimana sulitnya air di zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Sayyidina Rasul hemat di dalam menggunakan air di saat-saat tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagtasilu, mandilah dianya Nabi, yagtasilu huwa, mandilah dianya Rasul, wal mar'atu, dan istrinya, wal mar'atu, dan salah seorang wanita, min nisa'ihi, dari istri-istrinya. Dari mana Nabi mandi bersama salah seorang istrinya? Min ina'in wahid, dari wadah yang sama, dari wadah yang sama. Nah, hadis ini kemarin sudah kita baca dalam Sunan Abi Dawud. Ketika kita tanya kepada salah seorang pelajar hadis, apa yang bisa diistimbat dari hadis ini? Nah, Nabi dan istrinya mandi dari 1 wadah. Nah, kata seorang pelajar hadis adalah romantis. Nah, saya bilang bukan romantis yang diistimbat dari hadis ini. Yang diistimbat adalah bagaimana sulitnya kehidupan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ada 1 wadah. Kalaulah ada 2 wadah, Nabi pakai 1, istrinya pakai 1. Tapi karena di rumah Nabi cuma wadahnya 1 saja, dan mereka berdua perlu mandi dalam waktu yang sama untuk melakukan solat subuh, maka mesti mandi berdua dari 1 wadah. Nah, kalaulah istimbat bahasa romantis itu enggak salah juga. Kenapa tidak salah? Karena itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki beberapa rahasia dan hikmah. Tapi jangan hikmah itu yang dikedepankan. Nah, hikmah kesederhanaan Sayyidina Rasul, keterbatasan peralatan atau perabotan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya enggak boleh disarah panjang lebar, tapi karena kemarin sudah dijelaskan, khair, takutnya nanti enggak selesai 30 juznya. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yagtasilu, mandi ya Sayyidina Muhammad, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wa yaumal fitri, dan pada hari raya Idul Fitri, wa yauman nahri, dan pada hari raya korban. Yaumah, hari, nahri, raya korban. Fitri, hari raya Idul Fitri, hari raya Fitri. Wa yauma Arafah, dan pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah.
Kapan Nabi mandi? Sebelum sholat zuhur. Karena waktu berkumpul di Arafah itu, nah saat berkumpul itulah Nabi mandi. Maka ulama mengistimbat disunahkan mandi ketika menghadiri perkumpulan-perkumpulan. Perkumpulan sholat Jumat, perkumpulan Idul Fitri, perkumpulan Hari Raya Kurban, perkumpulan Arafah, di majelis taklim, di majelis pengajian, di majelis zikir, salat istisqa, salat gerhana. Semua ulama katakan disunahkan mandi di tempat-tempat di mana kita berkumpul. Nah, mandi Jumat, mandi Idul Fitri, mandi Hari Raya, mandi Arafah, mandi haid, mandi nifas, mandi junub, apa bedanya? Apa bedanya? Niatnya beda. Nah, cara mandinya sama, niatnya beda. Cara mandinya berwuduk dulu sebelum mandi. Saya berwuduk melakukan sunnah mandi, cuci muka, tangan, kaki sampai selesai wuduk. Kemudian ambil air, tuangkan ke kepala. Sengaja aku mandi sunnah Jumat. Air menyentuh kepala, niatkan dalam hati saya mandi sunnah Jumat. Nah, kalau enggak ada niat, tidak dapat pahala mandinya. Karena yang membedakan antara mandi wajib, mandi sunnah, mandi di tempat-tempat yang lain, membedakan Idul Fitri, Idul Adha dan hari Arafah itu niat yang ada dalam hati. Nah, jangan lupa besok mandi Jumat. Tuangkan kepala, sengaja aku mandi Jumat. Khair. Nah, mandi Jumat itu sebaik-baiknya dilakukan sebelum berangkat sholat Jumat. Jangan sampai kita lebih mengutamakan mandi untuk perkara yang lain, lalu kita menyepelekan mandi untuk sholat Jumat. Hadis berikutnya, karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaghsilu, mencuci ya Nabi, maq'adatahu. Nah, tempat duduknya Nabi. Tempat duduk ini hubungannya bukan ke tempat, tapi hubungannya ke fisik kita. Nah, kalau kita duduk, mana tubuh yang kita dudukkan? Nah, itu yang dicuci 3 kali, dubur. Jadi Nabi istinja mencucinya 3 kali. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yughayyirul ismal qabih, merubah nama yang jelek. Yughayyiru, merubah ya Sayyidina Nabi akan nama yang tidak bagus. Nah, kalau nama antum sudah bagus, jangan dirubah. Kalau nama antum tidak ada artinya, enggak perlu dirubah. Tapi kalau nama antum artinya enggak bagus, maka sunnah dirubah. Oh, nama saya nama Melayu, nama modern, artinya bagus enggak? Enggak ada artinya, enggak ada masalah. Tapi kalau artinya enggak bagus, itu yang dirubah. Misalnya namanya namanya apa ya? Wa'id misalnya. Nah, wa'id. Nah, itu ganti, jangan wa'id. Atau baul, namanya baul. Nah, kadangkala ada nama-nama yang kita anggap tidak ada artinya, kadang-kadang ada artinya. Nah, misalnya Mikel. Nah, itu kan kayak nggak ada artinya. Itu artinya malaikat Mikail. Nah, dalam Al-Quran dikatakan Mikal. Mangkana apa bunyi ayatnya? Mangkana aduwal li Jibrila wa Mikala. Nah, Mikal ditulis Mikel biar keren dikit. Muhammad Mikal, Muhammad Mikel, Mikel Ahmad.
Nah, itu nama laki-laki yang bagus. Tren ada artinya dalam Quran. Begitu juga Rahul. Mana makhluknya? Itu diambil daripada kalimat rohala, berjalan. Rahil, yang senang berjalan. Rahul, sangat senang berjalan. Itu saya rasa orangnya jarang di rumah. Kalau pulang tuh entah kemana-mana dia pergi. Kayaknya begitu, dari namanya itu ditunjukkan sifatnya begitu. Rahul, dari isim amsilah mubalaghah, ghafur, syakur, sangat bersyukur. Nah, Rahul, sangat senang berjalan. Rizki, Rahul kalau pulang ada di rumah? Mana Rizki? Ada di rumah dia? Hah? Sering di rumah? Oh, enggak mujarab namanya. Itu saya rasa bukan sering di rumah, dipaksa sering di rumah. Kalau bukan dipaksa ada kemana-mana dia, karena namanya Rahul. Khair, insyaallah mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Bismillah, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Zat, mengenai hamba sahaya, pembahasan mengenai hamba sahaya. Apakah hamba saya ini perlakuannya dari tuannya itu sama dengan seperti tuannya itu wanita, Zat? Hak dari hamba sahaya, maksudnya perlakuan dari seorang tuan kepada hamba saya, dari tuannya atau dari nyonyanya, perlakuannya apakah haknya sama si tuannya, maksudnya itu? Karena kita kan ada dengar hadis bagaimana hamba sahaya itu diperlakukan oleh tuannya. Apakah perlakuan itu sama dengan halnya kepada hamba saya wanita, laki-laki, begitupun sebaliknya dengan tuannya? Kemudian apa hal yang menyebabkan hamba saya ini sekarang terkesan dihapuskan? Di beberapa kasus kita ternyata juga masih mendapati di daerah Timur Tengah atau di Saudi sana, sebagian majikan masih memperlakukan pekerja itu seperti hamba sahaya. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Dalam riwayat hadis dikatakan, kata sahabat, adalah akhir daripada ucapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau adalah perihal tentang menunaikan hak hamba-hamba sahaya. Jadi hak hamba sahaya terhadap majikannya adalah antara hamba laki-laki dengan hamba perempuan di segi hak kepada majikan sama. Dari segi hak hamba kepada majikan sama. Pertama, Nabi sabdakan, beri dia makan apa yang kamu makan. Kemudian beri dia pakaian apa yang kamu pakai. Kemudian jangan bebani dia pekerjaan yang dia tidak mampu. Kalau kamu bebani dia dengan pekerjaan yang tidak mampu, maka bantulah dia untuk melakukannya. Kemudian maafkanlah dia dari kesalahannya 70 kali dalam satu hari. Kemudian jangan panggil dia kecuali dengan nama-namanya. Ud'uhum li'abaihim.
Panggil dia, nisbahkan ke bapaknya. Jangan dinisbahkan kepada dirimu. Kalau tidak kamu tahu siapa bapaknya, maka itu adalah saudaramu seagama. Maka haknya itu beberapa hak secara umum yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Jadi di samping yang lain juga wajib membayarkan zakat fitrahnya, juga wajib mendidiknya, juga wajib menunaikan kalau dia minta akad kitabah, juga wajib kalau sekiranya dia sudah menjadi ummu walad, sudah melahirkan anak saidnya, tidak boleh dijual. Kemudian Nabi juga memberikan motivasi-motivasi. Siapa yang merdekakan hamba sahaya, maka Allah merdekakan dari organ tubuhnya daripada api neraka. Nabi sebut satu persatu. Sebagaimana dia merdekakan rambut hamba sahaya dari perbudakan, Allah merdekakan rambutnya dari neraka, matanya dari neraka, tangannya dari neraka, hatta farju min farji. Yang merdekakan budaknya, kemaluan budaknya diperbudakkan, maka Allah selamatkan kemaluan dia daripada api neraka. Ini beberapa hak. Cuman dari segi hak hamba sahaya, haknya seorang majikan ke hamba sahayanya itu beda antara laki-laki dan wanita. Kalau wanita itu boleh digauli oleh majikannya. Itu ayat Quran katakan, ma malakat aimanukum, budak-budak sahaya yang kalian beli dengan tangan-tangan kanan kalian, yang kalian miliki, yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Itu salah satu yang diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena anak yang lahir dari hamba sahaya itu akan menyebabkan terlahirnya anak merdeka. Yang kedua, kalau sempat hamba sahaya itu melahirkan, maka dia akan dijamin merdeka ketika majikannya meninggal, yang disebut dengan budak ummul walad. Tapi bagi orang-orang yang lain tidak boleh menikah dengan hamba sahaya. Kenapa tidak boleh menikah dengan hamba sahaya? Karena hasil anak dari hamba sahaya karena pernikahan, anak itu nanti akan jadi budak. Berarti pernikahan itu menghasilkan budak yang banyak, dan itu membuat kasihan. Nanti dia sudah menikah, anaknya lahir, kemudian dirawat seusia 10 tahun, kemudian dijual oleh saidnya. Bayangkan, dijual oleh saidnya. Terpaksa emaknya sama bapaknya membiarkan itu anak dijual, karena dia bukan hak dia, karena itu adalah hamba sahaya milik majikannya. Oleh sebab itu dilarang menikah dengan budak, kecuali bagi laki-laki dengan beberapa syarat. Satu, dia tidak punya mahar menikahi wanita merdeka. Yang kedua, dia belum punya istri wanita merdeka yang layak digauli. Yang ketiga, dia khawatir kalau tidak menikah akan terlibat kepada zina. 3 syarat ini membolehkan seseorang menikah dengan budak sahaya. Kemudian perbudakan itu dihapuskan bukan berdasarkan syariat. Perbudakan itu dihapuskan bukan berdasarkan agama. Itu adalah aturan dunia yang telah menghapuskan perbudakan. Kita juga nggak tahu siapa pemimpinnya waktu itu, apa dasarnya. Yang jelas mungkin mensetarakan hak manusia, mungkin itu adalah hak asasi manusia. Mereka hapuskanlah perbudakan di dunia. Karena dihapuskan maka tidak ada lagi perbudakan. Tapi kalau sekiranya ada seseorang yang kita tahu dia lahir dari bapak ibu yang budak, maka sampai hari ini keturunannya tetap budak. Nah, seperti kepemimpinan Mesir yang dicela atau yang tidak disepakati oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Jalaluddin As-Sayuti yang disebut dengan Daulah Fatimiyah. Nah, Daulah Fatimiyah itu kepemimpinan di daerah Mesir yang menguasai kerajaan Mesir waktu itu, mengendalikan pemerintahannya. Mereka menamakan dirinya dan Daulah Fatimiyah. Kata Imam Jalaluddin, itu bukan Daulah Fatimiyah, itu adalah Daulah Abidiyah, kekuasaan para budak.
Dan itu daulah tidak diakui oleh Islam, tidak diakui oleh syariat, karena syarat menjadi pemimpin harus orang merdeka. Tapi karena budak pada itu bersatu merebut kerajaan Mesir, maka berdirilah daulah budak. Untuk mengharumkan namanya, dipinjamlah nama Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga menyebut diri mereka dengan daulah Fatimiyah. Jadi perbudakan memang sudah dihapuskan. Kemudian kalau terjadi informasi dari Saudi, daripada orang-orang Arab yang memperlakukan pembantu seperti budak, itu kesalahpahaman yang disebabkan oleh tindakan yang salah dari orang-orang yang agen-agen lah bahasanya, dari agen-agen tenaga kerja, yang transaksi antara agen dengan tuan rumah dari Saudi tersebut itu membahasakan ini sudah dijual. Nah, bahasa mereka sudah dijual. Nah, hari ini kan ada dijanjikan bekerja, ternyata dijual, sehingga kita dapat berita dia nggak dapat gaji, gajinya tidak dibayar, dia diperlakukan seperti ini seperti itu. Bukan Saudinya sebetulnya yang salah seutuhnya, tapi pihak agen ini yang transaksinya mungkin yang dibawa ke situ juga nggak ngerti bahasa Arab, lalu ngomonglah antara mereka dan mereka, transaksinya kayak budak. Akhirnya dilakukanlah seperti budak, gajinya tidak diterima, uangnya dibayar cash kepada agen tersebut. Itu yang Nabi cela, yang tidak akan masuk surga adalah orang yang memakan hasil penjualan orang merdeka. Nah, itu dalam bahasa hadis. Prakteknya hari ini yaitu para agen-agen tenaga kerja yang menyalahgunakan akad, tidak sesuai dengan akad sewa menyewa, tapi malah dia jual. Akhirnya terjadilah kasus seperti itu dengan Saudi. Saudi nggak tahu menahu, dikira iya juga, ternyata orang merdeka yang diperjualbelikan. Kita tahu itu hukumnya haram dan itu termasuk dosa besar. Masya Allah, khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, syukran Ustaz. Pertanyaan pertama, kenapa masih ada dari umat Nabi, khususnya di lingkungan kita ini, yang kurang yakin atau memang tidak membiasakan untuk pentingnya sholat berjamaah? Apa memang ada dalil Nabi pernah sholat tidak berjamaah? Dan apa motif? Mungkin seperti manfaat. Ana kemarin di ceramah Ustaz di waktu beliau khutbah ada menyampaikan 5 pilar manfaat salat berjamaah. Salah satunya yang terekam cuma masuk surga tanpa hisab dan pertimbangan. Apakah itu betul? Yang kedua, memang ada dalil keringanan untuk menyentuh perempuan yang bukan mahram, contoh sebagai guru dan laki-laki dengan siswa yang sudah balik, sudah haid.
Dan juga ada juga siswa perempuan yang ditegur ketika rambutnya nampak, dimasukkan ketika ditegur saja, dan setelah itu nampak kembali. Apakah itu dibiarkan saja atau tetap diingatkan sebagai seorang guru? Dan ada ustaz menyampaikan, salah satu ustaz, ada yang dilaknat Allah tu yang memberi sogok dan menerima sogok. Ini minta tabayun dari ustaz, klarifikasinya. Jadi ada seorang calon pemimpin mengundanglah sekelompok yayasan mubalik itu. Ini beliau memberikan berupa transport dalam jumlah sekian, lalu membawa pulang. Tapi yang membawa itu tidak memilih bagaimana statusnya, Ustaz. Syukran. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Masya Allah. Kenapa masih ada yang tidak sholat jamaah? Masya Allah. Itu apa bahasanya? Juga termasuk kalau untuk family itu, apalagi orang tua atau dekatlah itu, bagaimana mengajak, mendorong beliau untuk bisa menguatkan jazbah salat berjamaahnya gitu. Yang pada intinya, ketika seseorang tidak bisa melakukan satu amal, ketika seseorang tidak bisa melakukan satu syariat, satu sunnah, itu diantaranya karena ternafinya atau hilangnya keyakinan daripada satu amal tersebut, atau dia tidak mementingkan dari amal tersebut. Ada beberapa faktor. Satu, mungkin yang secara jelas karena tidak punya iman yang cukup untuk melakukan satu syariat. Yang kedua, mungkin belum mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengingatkan, hanya menyampaikan motivasi-motivasi seperti yang dikatakan dalam khutbah tersebut. Orang yang melakukan sholat jamaah, dia akan masuk surga tanpa hisab. Itu jelas hadisnya. Nabi SAW bersabda, orang yang melakukan sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, kutibat lahu bara'atan, ditulis baginya 2 kebebasan, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar, selamat dari neraka, selamat pada sifat munafik. Kalau dia selalu menjaga salat jamaah tanpa batas waktu, maka akan mendapatkan 5 kebebasan, 5 keunggulan, masuk surga tanpa hisab, menerima catatan amal dengan tangan kanan, kemudian melewati sirat secepat kilat, kemudian lupa saya yang 2, 4 dan 5-nya. Yang jelas itu memang betul ada hadisnya. Sebagaimana hadis yang tadi juga, orang menyogok yang disogok dalam neraka, itu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyogok, orang disogok dalam neraka. Nah, kalau sekiranya dapat undangan, misalnya para ustaz, para mubalik diundang oleh satu calon atau kadar pemimpin untuk hadir dalam satu tempat, dikasih makan, dikasih transport, kasih hadiah, walaupun secara tidak langsung dia katakan pilih saya, lalu kita mengambilnya dan tidak memilihnya, itu dianggap sebuah pengkhianatan. Nah, dibuat sebuah pengkhianatan. Kenapa dikatakan pengkhianatan? Karena kita terima apa yang dia beri, tapi kita tidak memberikan apa yang diharapkan. Yang kedua, kalau sekiranya dia tidak layak untuk dipilih, lalu kita pilih karena pemberian tersebut,
maka kita masuk dalam kategori ar-rashi wal murtashi finnar, orang menyogok yang disogok dalam neraka. Jadi yang menyogok yang disogok itu bahasa riswa atau bahasa sogok ini berlaku ketika seseorang tidak layak lalu melayakkan diri. Tapi kalau itu adalah haknya dan dia layak dan dia pantas, tetapi dia harus mengeluarkan uang untuk itu bukan sogok namanya. Itu enggak sogok. Misalnya dia layak untuk masuk tentara, cukup syaratnya, tingginya cukup, kesehatannya cukup, latar belakang pendidikannya cukup, kelakuannya baik, cukup semuanya. Enggak ada satupun yang kurang. Tapi kalau enggak dikasih uang, enggak diterima juga. Ketika saat itu dia mengasih uang, dia tidak masuk dalam kategori ar-rashi yang menyogok yang akan masuk neraka. Karena dia layak. Tapi dia berkorban hanya untuk mengambil haknya saja. Hanya saja orang yang meminta uang itu yang melakukan sebuah kezaliman. Itu juga perusahaan. Dia punya perusahaan, alat-alatnya cukup, kemudian pekerjaannya sesuai dengan standar, dan dia jujur dan adil. Cuma enggak dapat proyek kalau enggak memberi uang. Memberi uang pada saat itu untuk pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, maka itu bukan menyogok. Kenapa bukan menyogok? Karena dia layak dan pantas, tetapi dia tidak dapat kecuali mengeluarkan uang. Ini disebut dengan berkorban atau korban kezaliman. Tapi apabila dia tidak layak untuk pekerjaan tersebut, lalu dia memberi uang baru mendapatkan kelayakan, baru mendapatkan pekerjaan, inilah yang dimaksud dengan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok, yang disogok dalam neraka. Nah, kalau sekiranya kita melihat satu kemungkaran, ada seorang wanita keluar rambutnya, dia muka aurat, kita ingatkan, ditutup, buka lagi, kita ingatkan, ditutup, sampai kapan? Sampai dia mati atau kita yang mati. Jadi enggak ada bahasanya sampai kapan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai dengan kemampuan kapan saja. Dan tidak ada toleransi untuk bersentuhan dengan wanita apapun, siapapun, walaupun itu sudah tua renta, walaupun itu anak murid sendiri, walaupun bahasa ini sudah seanggap anak saya, enggak boleh. Sayyidina Muhammad SAW itu tidak pernah bermusafahah, berjabat tangan dengan wanita. Maka tidak ada alasan bagi laki-laki bermusafahah dengan wanita, apakah karena segan atau karena itu keluarga dekat, selagi dia bukan mahram kita, selagi dia bukan orang yang haram kita nikahi, haram hukumnya bermusafahah dengan wanita, haram hukumnya berjabat tangan dengan wanita. Itu murid TPA saya tetap haram. Itu belum balik tetap haram, walaupun usianya masih kecil. Lihat dalam kitab fikih ada usia yang boleh kita bersentuhan dengan wanita, yaitu anak wanita yang belum diminati oleh lawan jenisnya. Usia yang belum diminati oleh lawan jenisnya. Ketika kita tanya kepada beberapa orang, katanya usia 7 tahun itu sudah diminati. Berarti di bawah usia 7 tahun kita sentuh hukumnya tidak haram dan wuduknya tidak batal. Kalau sekiranya perkembangan zaman akan lebih cepat menumbuhkan minat seseorang kepada anak wanita, misalnya usia 6 tahun itu sudah ada peminatnya misalnya, atau usia 5 tahun karena rusaknya zaman dan banyak konsumsi makanan-makanan yang cepat menyebabkan hormonnya atau fisiknya berkembang sehingga lebih cepat diminati, maka pada saat itu hukum itu akan berubah. Tapi kalau udah usia 6 tahun, 7 tahun, walaupun belum balik, masih kecil, yang salam ini guru usia 70 tahun, ngajar TK, ngajar SD, jadi anak SD 7 tahun, gurunya 70. Nah, itu tetap juga tidak boleh bersalaman, hukumnya haram. Nah, insyaallah mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.